Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang selalu melimpahkan keberkahan kepada kita semua, tanpa terkecuali makhluk sebesar zarah pun tentu tak luput dari nikmat Allah. Seperti dalam surat Ar-Rahman, Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Yang terletak di akhir setiap ayat yang menjelaskan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Pernah gak sih sejenak kita merenungkan dan bersyukur terhadap nikmat yang Allah beri kepada kita, yang banyaknya tak terhingga, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat ukhuwah, dan beribu-ribu nikmat yang lainnya. Subhanallah. Tapi sering banget kan kita lupa buat sekedar ngucap alhamdulillah aja, padahal kan itu salah satu bentuk syukur paling sederhana. Kenapa kita jarang mengucapkan hal tersebut, atau malah kita sering mengganti dengan kata-kata lainnya? Ya, faktornya banyak sekali. Salah satunya adalah karena kurangnya kesadaran diri kita dalam mengucapkan kata-kata itu dan terbiasa dengan kata-kata lain. Maka dari itu, ayo kita berhijrah. Lah, kok malah jadi nyambung ke hijrah sih? Kan hijrah itu perubahan dari sifat buruk ke sifat yang lebih baik. Tenang dulu bro. Iya, emang definisi tadi termasuk yang benar. Tapi tahu gak sih, definisi hijrah itu adalah perpindahan dari hal-hal yang buruk ke hal-hal yang bersifat baik. Jadi gak cuma sifat aja. Nah, maka dari itu hijrah terbagi menjadi 3 langkah. Nah, langkah yang pertama adalah hijrah pemikiran. Kita bakalan bahas hijrah pemikiran dulu ya bro. Hijrah pemikiran ini adalah modal utama kita dalam berhijrah. Dalam ilmu komunikasi, kita harus memiliki pengetahuan dan informasi dari berbagai sumber agar dapat melancarkan tujuan komunikasi yang sudah dibangun di awal. Yang harus digarisbawahi, tidak semua sumber harus disimpan dalam memori otak kita. Kita harus memfilter berbagai informasi yang bermanfaat agar kelak hidup kita selalu Allah berkahi. Perbanyak baca buku yang dapat meningkatkan kualitas intelektual, emosional, dan spiritual kita ke arah yang lebih baik lagi. Nah, kalau dulu nih, kalau kita males banget baca buku, sekarang mulai deh dikit-dikit jadiin itu hobi baru. Jadi apabila kita semakin mudah mengembangkan energi positif, mudah dalam menyelesaikan tugas sekolah, dan mudah dalam memecahkan masalah, serta selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun kita berada, berarti kita sudah termasuk dalam hijrah pemikiran kawan. 2. Yang kedua, hijrah perkataan. Nah, langkah yang kedua ini pasti punya hubungan erat dengan step yang pertama. Apabila seseorang sudah hijrah pemikirannya dan memiliki kehebatan dalam berpikir, tentu harus mampu berbicara dengan baik dan tidak menyakiti orang. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah berbunyi, berkatalah yang baik atau diam. Tapi bukan berarti kita lebih memilih diam daripada harus berbicara salah. Kita ini sudah Allah anugerahi berbagai macam kemampuan, keahlian, dan keunikan agar terus digali dan dicari selama kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada lagi alasan untuk takut menyiarkan hal-hal baik dan makin rajin untuk berdiskusi tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Ayo, jangan cuma diem aja, karena sesungguhnya Allah mengajak kita dengan penuh cintanya agar selalu mengajak manusia pada kebenarannya. Karena tanpa kita sadari, setiap hari umur kita semakin berkurang. Maka dari itu, sekarang kita siapkan bekal untuk akhirat kelak. Nah, ini yang ketiga nih. Yang ketiga adalah hijrah perbuatan. Kita sebagai manusia dibekali akal untuk berpikir dan hati untuk merasa. Tak pernah terlepas dari kehidupan kita sehari-hari.
Dua komponen tersebut sangat berperan penting dalam menentukan perbuatan baik atau buruk yang akan direalisasikan. Untuk itu, dalam hal ini kita jangan hanya pandai berbicara tanpa membuktikannya dengan perbuatan, seperti dalam Quran surat As-Saff ayat 3 yang berbunyi, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, yang berarti amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran surat As-Saff ayat 3. Sungguh setiap perkataan kita akan dipertanggungjawabkan dan malaikat Allah telah mencatat hal itu. Nah, apabila telah lengkap langkah yang kita lakukan, maka sewajarnya apabila ujian hidup yang datang semakin banyak. Karena apa? Karena Allah akan menguji iman kita setelah kita berhijrah untuk melihat apakah kita jujur dalam beriman atau malah munafik. Seperti halnya sahabat Nabi yang dulunya adalah budak petinggi kaum Quraisy setelah ia beriman. Dengan qadarullah, dia ketahuan imannya oleh tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Lalu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf berhari-hari. Setelah disiksa, Umayyah berkata, Bilal, mana Tuhan kamu? Coba lihat tuh, setelah disiksa-siksa Tuhanmu gak pernah ngebelain kamu. Muhammad juga, mana tuh gak datang buat ngebelain kamu. Jadi kamu tuh sebetulnya kasihan tinggal sendiri, gak pernah dibelain oleh siapa-siapa. Kalau gak saya yang nyelamatin kamu, pasti kamu bakal celaka, wahai Bilal. Lalu, apa kata Bilal? Bilal berkata seperti ini, ya Umayyah, kalau saya diuji atau disiksa karena keimanan saya, itu berarti Allah ingin melihat kesabaran saya. Maka kalian akan melihat kesabaran saya lebih sabar dari sabarnya laki-laki Arab dan lebih kuat dari kuatnya gunung Uhud. Masya Allah, begitu mulianya jawaban Bilal, sehingga menunjukkan betapa tingginya iman dan ilmu yang ia dapat setelah melakukan hijrah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, dari situ bukan berarti setelah kita berhijrah kita langsung diberi nikmat oleh Allah, tetapi kita akan diuji terlebih dahulu agar terlihat seberapa sabar kita dalam bertakwa. Karena yattaqillah bukan hanya taubat, tetapi tentang sabar, dan itu satu paket. Karena takwa adalah ta'ah was sabar, yang berarti taat dan sabar. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Bapak, Ibu guru dan kawan-kawan. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.